Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 3. Ya, ada notif. Dan sekarang aku mau unboxing si penerusnya, si Flip 4. Ya, HP-nya kali ini udah ada di tanganku. Langsung aja kita mau unboxing dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box dari Z Flip 4. Yang di depan sini ini adalah Flip 3 yang ya tahun lalu aku pakai. Cuma setengah tahun sih. Waktu itu ada S22 Ultra, jadi aku ganti ke S22 Ultra. Dan ya, HP-nya masih disimpan dan sekarang ada Z Flip 4. Aku penasaran karena katanya Z Flip 4 ini punya baterai yang lebih awet. Mungkin kalau Z Flip 4 ini beneran nanti aku pakai baterainya masih bisa lah buat seharian. Ya, S22 Ultra itu bakal aku jual sama Flip 3 tentunya, dan yang Flip 4 ini bakal aku pakai. Oke, langsung aja kita mau buka boxnya. Di bagian depan seperti ini ya, cuma ada tulisan Flip, bagian atas hitam, bawah abu-abu seperti ini. Cuma ini karena ada plastiknya agak kucel sih plastiknya ini. Oke, langsung kita buka plastiknya. Segelnya harusnya udah kebuka ya tadi. Yap, udah kebuka. Langsung aja kita lihat di bagian dalamnya ini box kecil yang isinya paling ya kabel USB-C to C sama buku garansi. Yap, pertama ada buku garansinya, lalu ini buku paduan dan kabel USB-C to C. Jadi emang tidak ada kepala charger di boxnya ini. Dari yang Flip 3 sebenarnya juga udah nggak ada ya. Ini kita ada dapat kartu email, stiker email, lalu ini HP-nya, ini yang warna blue ya ngomong-ngomong, dan di bagian bawah udah nggak ada apa-apa lagi, kosong aja seperti ini. Oke, ini kita taruh pinggir dulu. Lalu ini HP-nya, ini bukanya gimana? Ya, jadi ini kita kletek. Oke. Oke, wow, ini cakep ya. Ini bagian belakang matte. Warna birunya seperti ini biru Manchester City sih, biru muda, biru langit seperti ini. Dan yang membedakan sama Flip 3 tentunya ada di bagian framenya. Di bagian frame ini bentuknya stainless dan udah nggak doff ya, alias mengkilap-mengkilap gini. Kalau yang Flip 3 ini bentuknya doff seperti ini. Jadi resikonya sih sebenarnya lebih bagus yang doff seperti ini, cuma gampang ngeletek ya. Nih, contoh seperti ini. Ini udah ngeletek nih di bagian samping tombol power gara-gara udah seringan dipakai. Ya, jadi resikonya mungkin itu aja sih. Buat desainnya secara overall, ini kita langsung bandingin aja kali ya. Sebelah-sebelahan seperti ini nggak ada beda. Iya, nggak ada beda sama sekali sih. Bagian bahasa desainnya masih mirip banget. Cuma yang beda mungkin ada di ini ya, aku baru notice nih. Di bagian flashnya Flip 3 ini lebih gede ketimbang yang ada di Flip 4. Sama ada di bagian framenya. Kalau di sebelah kanan, sama ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint, lalu ada tombol volume. Di bagian atas ini ada lubang mikrofon, sama-sama ada lubang mikrofon. Sebelah kiri cuma ya sama juga ada SIM tray slot sebelah sini. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa nemuin adanya lubang mic, lubang apalagi ini nggak tahu. Lalu ada lubang USB Type-C sama grill speaker, dimana ini stereo yang satu, jadi satu sama earpiece-nya. Buat bagian depan harusnya sih sama-sama aja ya. Cuma yang jadi perhatian, ini aku penasaran sih, apakah case-nya Flip 3 ini muat atau enggak di Flip 4 ini. Cuma sayangnya aku tuh nggak punya case ya. Case-nya nggak ada di studio, lagi nggak tak bawa. Jadi nggak bisa kita coba. Ya udah, mungkin ini bakal aku nyalain dulu. Kita bakal setting-setting si Flip 4-nya ini terlebih dahulu. Si Flip 3, kamu kembali jadi pajangan. Oke, ini kita setting-setting terlebih dahulu HP-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy Z Flip 4. Dan seperti biasa sebelum kita baca spesifikasinya dan bandingin sama yang Flip 3, kita bakal ngetes performa kecepatan baca dari sensor fingerprint-nya yang ada di samping. Ya, karena ini ada di samping, mau nggak mau harus cepat sih, karena ini adalah HP flagship. Jadi bakalan malu-maluin kalau misal nggak cepat. Di dalam layar aja HP yang S22 series aja itu udah cepat, apalagi yang ada di samping kayak Flip 3 ini. Oke, seperti itu buat kecepatan bacanya, ya udah tergolong cepat dan udah bisa diandelin banget. Dan sekarang aku bakal bacain spesifikasi sekaligus ngasih tahu ke kalian perbedaan dari Flip 4 sama Flip 3 ini itu seperti apa, bagian mana aja yang beda ya.
Pertama ini ada performanya jelas beda. Kalau yang si Flip 3 ini itu pakainya Snapdragon 888, si Flip 4 ini itu pakainya 8 Plus Gen 1. Jadi bukan 8 Gen 1 biasa aja, tapi ini 8 Plus Gen 1. Ini seru karena dimana kalau yang Flip 3 ini kan pakainya 888 ya, jadi belum yang pakai 888 Plus. Sementara kalau yang 8 Gen 1 ini itu udah pakai yang Plus, yang Flip 4 ini. Jadi bisa dibilang 1,5 kali lebih, nggak 1,5 kali lebih bagus ya, tapi 1,5 kali peningkatannya ketimbang yang Flip 3 ini. Terus buat RAM-nya sendiri ini tersedia satu pilihan aja 8 GB, sementara internal storage-nya ini ada di 128, 256 sama 512 GB. Ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Kalau yang kita bahas sekarang ini yang versi basic, ini juga yang versi basic di 128 GB. Buat sistem operasi sendiri ini udah Android 12. Kalau ini juga Android 12, cuma harus diupdate manual. Sementara kalau yang Flip 4 ini Android 12 bawaan dengan One UI versi 4.1. Kalau buat baterainya sendiri ini juga ada peningkatan, dimana kalau yang Flip 4 ini baterainya lebih gede di 3700 mAh berbanding 3300 mAh yang ada di Flip 3. Kecepatan ngecasnya juga lebih cepat, dimana ini punya kecepatan ngecas di 25 watt dan fast wireless chargingnya juga udah cepat ya di 15 watt. Sementara kalau yang Flip 3 ini masih 15 watt yang kabel, yang wired, sama yang wirelessnya itu 10 watt aja. Oke, kalau buat performa seperti itu, jadi kalian bisa punya bayangan lah ya kalau Flip 4 ini kerasa banget peningkatannya, dimana di bagian performanya tadi juga lebih kenceng, terus buat kecepatan ngecasnya juga lebih kenceng. Terus lanjut, kalau buat layarnya ini sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya gapnya, dimana ini sama-sama masih pakai panelnya Foldable Dynamic AMOLED 2X buat yang di bagian dalamnya ini ya. Terus resolusinya Full HD Plus masih sama, luas layarnya masih sama juga di 6,7 inci. Buat refresh rate juga masih 120 Hz ya, karena 120 Hz kayaknya standar yang paling tinggi ya sekarang buat HP-HP normal. Terus udah punya fitur juga HDR10 Plus sama kecerahan layarnya ada di 1200 nits. Jadi secara spesifikasi di bagian layar ini mirip kayak yang generasi sebelumnya. Mungkin perbedaannya ini ada di bagian cover display-nya ya. Cover display kalau kita lihat sebenarnya secara spek normal ya ini mirip karena panelnya sama-sama Super AMOLED. Resolusinya ini 260 x 512 pixel sama, dan luas layarnya 1,9 inci. Yang membedakan di Flip 4 ini pakainya udah Gorilla Glass Victus Plus. Jadi ada proteksinya ketimbang yang Flip 3 ini tidak ada proteksinya. Ya paling itu aja sih perbedaannya. Jadi tidak terlalu jauh, lebih ke proteksi aja, dimana di bagian luar ini kan bagian yang sering berinteraksi sama saku celana, sama meja. Jadi mungkin Samsung memutuskan memberikan proteksi Gorilla Glass supaya covernya ini lebih aman lagi. Meskipun begitu sebenarnya yang Flip 3 ini pun juga sejauh ini aku pakai ya masih aman-aman aja sih. Ya mungkin karena aku makainya kurang terlalu lama kali ya, karena waktu itu makainya cuma 6 bulan aja. Terus kalau buat kameranya sendiri, ini di bagian belakang kita bisa lihat ada 2 buah kamera. Jadi ini kameranya bisa dibilang masih mirip, dimana dua-duanya sama-sama punya resolusi 12 megapiksel ya. Ini kamera utama sama ultra wide, dimana kamera utamanya ada OIS-nya. Terus buat rekaman video juga mirip, ini bisa di 4K 60 Full HD 60 juga ya. Nanti detailnya bakal aku jelasin di video review sih. Terus di bagian dalam ini sama-sama juga 10 megapiksel, posisinya juga sama, ada di bagian tengah seperti ini ya gitu. Terus buat fitur-fitur spesial ya standar flagship sih. Yang masih aku cukup apresiasi, Samsung bisa ngasih fitur IP rating IPX8 di smartphone lipatnya yang satu ini, yang Flip sama yang Fold itu juga keren banget sih Samsung bisa ngasih itu. Terus stereo speaker itu wajib kayaknya, NFC ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek aja tabel yang ada di sebelah kanan ini. Dan ya paling gitu. Dan sekarang aku mau nunjukin perbedaan hasil foto dan video. Foto aja kali ya, nanti videonya bakal kita bahas di video review. Oke, gitu. Perbedaan dari Flip 4 sama Flip 3 seperti apa. Oke, let's go. Oke, tadi kalian udah lihat buat perbedaan hasil fotonya seperti apa. Ya, kesimpulannya
aku nggak bisa bicara banyak sih karena aku belum nyobain si Flip 4 ini lama, karena baru beberapa jam aja, mungkin belum ada sejam aku pakai HP ini. Ya nanti sisanya bakal kita bahas di video review seperti biasa, dan bandingin sama si Flip 3 ini kayak gimana perbedaannya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.